Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kali ini saya ingin sharing kepada saudara tentang persahabatan. Setiap kita masing-masing tentunya punya kebutuhan mendasar untuk hatinya diisi dengan sebuah persahabatan yang dalam dan penuh penerimaan. Ini adalah salah satu kebutuhan mendasar dari diri manusia. Dalam, artinya ada satu atau beberapa orang yang mengenal kita dengan sangat detail. Bukan hanya sekedar relasi di permukaan saja atau relasi kerja saja. Penuh penerimaan artinya setelah sahabat kita mengenal kita dengan sangat mendalam, tentunya ada keinginan dong agar dia menerima kita apa adanya. Bahkan kelemahan dan kekurangan kita pun kalau bisa sekalipun bisa diterima oleh sahabat kita. Setelah mendapatkan hal ini barulah jiwa kita bisa terpuaskan. Saya yakin saudara pun punya sahabat. Mungkin ada persahabatan yang sudah dimulai sejak kita kecil, pada masa sekolah, kuliah, di gereja, kelompok-kelompok pelayanan, bahkan keluarga kita pun kalau dilihat secara esensi juga berfungsi sebagai sebuah persahabatan. Manusia membutuhkan persahabatan yang dalam dan tulus untuk mengisi jiwanya. Tapi kita harus mengakui bahwa perjalanan sebuah persahabatan itu tidak selalu lancar. Ada masa-masa sulit, ada konflik, ada kekecewaan, ada perasaan tidak dihargai. Saya juga punya kelompok persahabatan yang sudah dimulai sejak kecil. Dan kelompok ini terbentuk di gereja. Dalam perjalanan persahabatan kami, ada sahabat yang keluar masuk, kecewa menyingkir, dan kemudian kembali lagi. Ini terjadi beberapa kali. Saya pun juga pernah mengalami konflik di dalam kelompok persahabatan ini dan juga pernah menyingkir sementara. Tentunya saat itu ada keinginan dan ekspektasi diri yang tidak dapat dipenuhi oleh sahabat-sahabat saya. Karena itulah saya menjadi kecewa atau marah. Saudara, ini adalah dinamika yang sangat-sangat wajar di dalam sebuah persahabatan yang sangat dekat. Bagaimana kita sebagai murid Yesus menyikapi dinamika persahabatan yang terjadi dalam hidup kita? Judul renungan saya kali ini adalah Ditempa Lewat Persahabatan. Ayat yang mendasarinya saya ambil dari Amsal 27 ayat 17 yang tertulis, "Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya." Saya ingin saudara membayangkan seorang tukang besi atau bahasa Inggrisnya blacksmith, seorang pembuat pedang. Saya rasa Anda pernah menontonnya di film perang, film gladiator, film silat, atau film epik di masa kerajaan-kerajaan kuno. Bayangkan sang pembuat pedang ini sedang menempa di dalam ruangan yang sangat panas. Karena perapian yang menyala-nyala di sisinya, dan di tangannya ada sebuah besi yang merah membara sedang diketok-ketok dengan palu besi. Kemudian tukang besi ini mulai menggosokkan pedang tersebut ke sebuah meja asah yang terbuat dari besi, atau yang disebut juga the table, untuk mengasah besi itu lebih tajam lagi di kedua sisinya. Sudah terbayang saudara-saudara? Sekarang bayangkan bahwa besi yang akan dibuat pedang itu adalah diri saudara. Dan meja asah tersebut adalah sahabat-sahabat saudara. Semakin dekat seorang manusia dengan manusia lain di dalam persahabatan, potensi konflik akan lebih cepat muncul. Konflik membuat suasana menjadi panas. Masalah yang terjadi perlu kita sikapi sebagai sebuah kejadian yang diizinkan Tuhan untuk menempa kebijaksanaan dan karakter kita. Lalu siapa si tukang besi itu? Si tukang besi itu dengan palunya adalah Tuhan sendiri.
Persahabatan di dalam kacamata seorang murid Yesus adalah sebuah tempat di mana Tuhan menempa hatinya menjadi sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Pertumbuhan karakter terjadi di dalam konflik, dan juga terjadi di dalam kelompok persahabatan yang sangat kecil, sebuah small group, sebuah kelompok kecil. Kelompok kecil adalah tempat Yesus menempa karakter murid-muridnya, tempat para murid bergesekan satu dengan yang lainnya. Beberapa sikap orang Kristen yang kurang tepat adalah yang pertama, menghindari diri untuk berdekatan dengan orang lain dalam kelompok persahabatan yang kecil. Ya, menghindari. Ya, bisa aja itu sebuah kelompok pelayanan dihindari, sebuah kelompok musik, kelompok paduan suara, kelompok kecil yang dibentuk oleh gereja, dan lain-lain. Sikap ini adalah sebuah sikap yang menghindari gesekan. Terkadang juga dibarengi dengan sikap tidak mau repot, tidak mau tahu urusan orang lain juga. Sikap yang menghindari diri untuk ditempa oleh Tuhan. Sikap yang kedua adalah, yang kurang tepat juga adalah di saat setelah terjadi konflik dalam relasi persahabatan yang dekat, kita terkadang suka bersikap bahwa kesalahannya terletak pada orang lain, atau bahkan kita menyalahkan keadaannya. Padahal kita kurang menyadari sebenarnya yang sedang ditempa oleh Tuhan itu adalah hati kita sendiri, diri kita sendiri. Tuhan mau pakai kita lebih lagi di masa depan sebagai alatnya untuk memuliakan Dia. Tetapi Dia harus menempa dulu hati kita. Dia harus menempa dulu hidup kita lewat konflik-konflik yang terjadi di dalam sebuah kelompok persahabatan yang kecil. Saudara-saudari, biarlah kita mempunyai hati yang mau diajar oleh Tuhan. Hati seorang murid. Hati yang mau ditempa oleh Tuhan. Memang lebih gampang sih untuk menyalahkan keadaan atau orang lain. Memang itu lebih mudah. Tetapi kita dipanggil untuk menyangkal hal-hal itu dan mulai melihat apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Hidup kita, hati kita sedang ditempa oleh Sang Tukang Besi yang Maha Agung itu. Buat apa saudara-saudara? Supaya kebijaksanaan kita bertumbuh seperti Yesus. Karakter kita juga ditempa dan dibentuk semakin serupa dengan Yesus. Dan pada akhirnya supaya kita bisa dipakai lebih lagi untuk pelebaran kerajaan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, maafkan kami yang terkadang suka menghindari relasi persahabatan yang dekat. Baik itu di gereja, di kantor, di rumah, atau dimanapun. Ajar kami agar punya hati yang mau belajar, hati yang mau ditempa oleh Tuhan melalui konflik-konflik persahabatan. Ajar kami melihat konflik dalam persahabatan sebagai tempat Tuhan menempa hati kami, agar kami bisa dipakai lebih lagi sebagai alat untuk memuliakan-Mu di masa depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.